Ada kain hitamnya? Saya ada pilihan. Kalau dia berani makan, saya akan menyerah dan kalah. Tapi kalau dia tidak makan, Kayaknya saya akan usir. kita cleansing dia di bawah dulu. Iya. Soalnya kalau di atas pusing. Sebenarnya aku pegangin. Pusing. Kita di bawah aja. Siap. Saya coba Ikat gimana? minta dia. Siap. Siapa ngiketin? Bisa nggak? Mas Dodi, Bantuan berikut. Mas Dodi boleh duduk di bawah sini ya. Kita bantu untuk cleansing. Silahkan duduk di bawah. Maaf ya. What are you Duduk di doing? bawah. Ini kan tadi bawaan kamu kan ya Mas ya? Kalau satu-satunya cara untuk ngebersihin semuanya dengan makan cacing ini, rela nggak melakukannya? Ih. Oh my god, seriously? Boleh. Baik. Minta gloves lagi. Sama mangkok. Sama sendok. Bentar ya, Dodi. saya tutup ya. Sebenarnya saya kasihan loh sama kamu. Tapi Biar karena apa? manner Hah? Biar apa? Cacingnya Dimakan. kan hilang gitu nanti itunya yang ada di ini. Jadi dia menunjukkan kalau ini loh gue salah sebenarnya. Kalau gue tuh menyerang, attitude gue jelek. I'm really sorry, kayak gitu-gitu loh maksudnya. Kalau memang ini kamu bisa ngelakuin, aku give up dan aku nggak bakal otak-otik Dodi lagi. Deal gak? Nggak akan aku acak-acak si Dodi lagi. Yakin kamu? What? Kalau dia makan tiba-tiba malah makin Enggak kok. Ya kenapa nggak langsung itu? Ada madu juga. Cincinnya diambil. baju tadi mana dia? Udah diamanin, disimpan ya? Udah. Ya udah dia. Ini udah ada semua. Oke. Kita yakin Mas Dodi, kalau Mas Dodi emang punya keinginan yang begitu besar untuk berhenti. Ya. Ini saya tidak menyuruh Anda makan cacing loh ya. Saya hanya bukan menahan. Saya mau lihat emangnya kamu sekuat apa dan ini apa sih kok mau nantang-nantang. Di sini sekali lagi saya tidak menyuruh, tidak menyiksa orang supaya orang makan cacing dan segala. No, Iya. itu bukan poin saya. Dan ini sebenarnya maksudnya bukan buat kamu Mas Dodi, tapi buat teman-teman kamu yang ada di my samping di goodness. sekeliling kamu. Bron. Mau glove? Nah. Silakan. Udah ngacak-ngacak tempat lilin, Aduh. gangguin penonton, banting kursi. Now you have to eat that. Silakan Mas. Mas Bay cepet diurusin ini ya. Habisin. Ya ini coba untuk dikeluarin sebenarnya. Teman-temannya dicoba untuk diusir, Mas. Saya mencium Banaspati ada di sini ya. Dia datang ke sini. Ada aura Banaspati. Ada makhluk halus lain yang datang ke sini, Bay. Di sebelah mana? Penonton. Bukan. Bukan. Dia penghuni yang seberang, kemudian lihat ini ada seperti ini. Jadinya mereka penasaran untuk lihat dan mampir ke sini. Tapi pemirsa aneh banget kalau emang nggak ada apa-apa, nggak mungkin aku ngerasa kalau si sosok itu emang masuk ke rumah ini dan dia balik ke rumahnya.
Aku izin ya Mas buat bongkar cari Boleh, bendanya. Kak Sri, aku minta tolong Kak. Aku yakin di sini ada jimat dan aku ngerasa auranya itu kenceng banget nih Kak di daerah sini. Aku minta Daerah tolong sini. bantuan Kakak ya. Jimatnya seperti apa? Aku juga nggak ngerti, soalnya nggak tahu. Aku belum ada gambaran. Ya. Yuk Mas. Ya. Ini salah satu jimat yang saya maksud itu pemirsa. Mas ini bisa lihat sendiri. Ini salah satu benda yang memancing energi dari makhluk-makhluk halus untuk masuk ke rumah Mas Dodi. Jadi ini nanti saya sita ya Mas. Ya udah silakan. Kak, boleh minta tolong nggak? Aku ngerasa panas banget pas nemuin ini di arah sini. Aku minta tolong kakak cari ya. Soalnya aku mau cari di sebelah sana. Yuk Mas Dodi. Ih. Jangan. Prisli! Kenapa Kak? Ini ada lukisan apa ya? Kok gambarnya aneh deh? Mas Dodi, itu lukisan genderuwo dan genderuwo itu yang tadi sempat aku lihat di depan. Itu maksudnya apa ya, Mas? Itu buat pemujaan saya. Oh, jadi rumah yang dimaksud saya dari tadi yang saya cari itu sebenarnya rumahnya itu. Iya. Pemirsa, menurut aku si sosok genderuwo itu emang masuk ke tempatnya sekarang, jadi aku nggak bisa ngelihat sosoknya. Tapi aku yakin banget energi yang paling kuat itu ada di sana. Kak Sri, kayaknya di ruangan ini udah nggak ada apa-apa, emang itu aja. Yaudah Kak. Oh yaudah, kalau gitu kita sita aja ya. Iya Kak, nanti disita aja itu. Kak Sri, jangan dipegang. Kalau lukisannya jangan dipegang. Kak. Aduh. Kak Sri. Kak Sri lawan Kak. Kak Sri. Aduh. Kak Sri. Kak Sri! Kak Sri, sadar Kak Sri! Kak, aku minta tolong. Kak, aku minta sarung tangan dong, Kak. Kak, tolong Kak, tahan Kak Sri, Kak. Kak, aku minta garam, Kak. Aku minta garam kasar. Kak Sri, Kak. Kak Sri, Kak. Kak, ada air nggak? Kasih minum ke Kak Sri. Kak. Kak Sri, Kak. Sadar mas. Pemirsa, ini aku juga nggak ngerti ya, tapi kekuatan si makhluk itu emang benar-benar besar. Kayak tadi aku coba buat ngehancurin fotonya dan itu
susah banget. Akhirnya aku milih buat netralin dulu foto itu. Kak, udah bisa handle. Kak tolong fokus ya kak. Gak tahu ya pemirsa, tapi aku ngerasa masih ada jimat yang tersimpan di arah sana. Kak Azam, aku minta tolong kak, tolong diangkat itu foto semuanya pakai sarung tangan ya kak. Mas, ikut saya yuk, karena saya ngerasa ada jimat lainnya yang disimpan sama Mas Dodi. Kakak istirahat di sini dulu ya. Iya. Iya. Ya ampun. Pemirsa, ini bisa dilihat langsung setelah fotonya dinetralin, ada darah. Sebenarnya emang udah nggak apa-apa sih ini kalau kita pegang langsung karena emang makhluknya nggak ada di sini. Tapi yang aku lihat makhluknya itu masih mencari tempat untuk dia isi. Yaudah yuk kita buru-buru aja. Kazam ini juga tolong ya kak dibawa. Ayo mas. Mas, ini bener-bener udah parah banget. Ya. Tadi mas bisa ngelihat langsung kan gimana sosok itu ngehancurin keadaan di sini gitu. Jadi emang sosok ini yang aku lihat dia masih berusaha untuk masuk ke rumah ini karena masih ada jimat yang tersimpan. Dan aku ngerasa ada sesuatu di sini. Di mana ya? Tadi tuh aku nggak nemuin apa-apa. Tuh, bener kan? Ini, Mas, jimat ini juga akan saya sita ya beserta foto dan semua. Kasri? Kasri kenapa? Kasri? Kak, kenapa kak? Masih aja nih. Aduh, ini banyak banget darah dan gumpalan. Mas Dodi? Mas Dodi? Kak, kayaknya itu bukan Mas Dodi deh. Kayaknya sosok genderuwo yang tadi marah, terus dia sekarang nggak terima juga karena ini semua tuh malah dihancurin gitu, Mas. Ini bahaya banget, hati-hati. Mas. Mas hati-hati, Mas. Ah. Mas. Aduh. Kasih hati-hati. Mas. Kak. Oh, Mas Dodi lawan. Mas Dodi. Kasri, hati-hati. Ya ampun. Mas. Oke. Kakak. Aku yakin banget sosok itu sengaja ngasih tahu kalau tempat dia ada di sini. Kakak, tolong diangkat, Kak. Ayo, tuh. Bisa dilihat, jadi di kolam ini Mas Dodi menyimpan jimat 2 batu ini. Kak, aku minta garam dong, ini perlu kita netralin. Enggak, ini nggak bisa sekedar dinetralin. Kak, ada yang bawa palu nggak?
Saya diminta oleh Iva untuk melamar Malik. Masjid yang dirindukan setiap hari jam 6 sore di ANTV. Kak, aku minta kunyit dong. Mas, Mas Dodi. Mas Dodi, aku udah nemuin semua jimat yang masih tersimpan di rumahnya Mas Dodi. Dan nanti semua itu akan aku sita, aku bawa, karena ini emang ngeganggu. Dan kenapa aku bersihinnya di tangan Mas Dodi, pemirsa? Karena yang aku lihat, Mas Dodi itu kan ngasih makan ya ke si genderuwo itu. Dan dia itu coba tadi untuk menarik tangannya Mas Dodi lagi. Saya harap setelah ini Mas Dodi benar-benar kapok, jangan melakukan pesugihan atau perjanjian dengan makhluk manapun dengan tujuan apapun. Ya Mas, karena Mas Dodi udah ngeliat langsung kan apa efeknya. Yaudah, Kak Sri dan kakak-kakak yang lain deh aku minta tolong nanti bantu. Ini semua kita sita. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang singkat akan mendapatkan kebahagiaan yang singkat pula tanpa nikmat yang sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menganut aliran ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ita. Saya mau tancap ini. Silakan badan sini. Selamat malam Ita. Malam. Ada yang mau diceritakan? Iya. Kalau itu saya boleh taruh ini di pojok-pojok. Untuk apa? Untuk ritual saya. Ritual. Iya. Bagaimana? Kenapa Anda nggak ngerasa nyaman di sini? Tidak. Saya hanya menjaga-jaga aja kok. Iya udah boleh, silakan. Asalkan Anda nyaman, biar kita bisa cerita semuanya. Silakan. Sudah. Sudah ngerasa nyaman? Sudah baik. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya hanya ingin menceritakan saya itu tersesat oleh ilmu hitam. Awalnya karena apa? Saya sakit hati kepada pria yang sudah menyakiti hati saya. Lalu Anda Saya belajar pan- ilmu hitam untuk? Awalnya saya tidak tahu. Oh nggak tahu kalau itu ilmu hitam. Belum, saya Dia belum datang tahu. ke seseorang untuk balas sakit hati. Tidak. Saya tidak balas dendam. Tapi Saya hanya diikuti oleh Raja Genderuwo. Setelah saya frustasi, saya stres berat karena saya ditinggalin sama cowok yang saya cintai. oke. Saya frustasi. Akhirnya dengan keadaan saya depresi seperti itu, Raja Genderuwo masuk ke badan saya. Saya tidak sadar. Saya di situ saya ngamuk-ngamuk. Saya tidak sadarkan diri. Raja Genderuwo itu namanya Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Tahu dari mana? Karena saya sudah ke orang
Kalau gitu langsung aja kita akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Roy Kiyoshi, silakan.